Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Potongan lagu Iwan Fals itu begitu tajam menggambarkan wajah korupsi dengan tikus-tikus berdasi, para pejabat atau orang dewasa yang menyalahgunakan kepercayaan. Tidak heran jika kita mendengar kata korupsi, bayangan kita langsung tertuju pada orang-orang berdasi duduk di kursi empuk menyembunyikan kejahatan di balik gedung-gedung tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema Mimpiku untuk Indonesia, Sekolah Bersih Tanpa Korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam anti korupsi. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Inspektorat Kota Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Teman-teman yang berbahagia, korupsi tidak selalu dimulai dari gedung-gedung tinggi atau para pejabat yang menggunakan jas mewah. Korupsi bisa tumbuh diam-diam, kecil, dan nyaris tak terlihat. Bahkan bisa tumbuh di sekolah, tempat kita belajar kejujuran. Ketika seorang siswa menyontek dan menganggap itu hanya sekali, ketika mengambil barang sekolah tanpa izin, ketika terbiasa telat datang ke sekolah, dan ketika seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, lalu berusaha mencari alasan atau menyalahkan hal lain. Itu semua adalah tikus-tikus kecil yang jika dibiarkan akan tumbuh menjadi besar. Dengan demikian, jika sekolah saja tidak bersih, bagaimana kita berani bermimpi untuk Indonesia bebas dari korupsi? Untuk mewujudkan sekolah bersih tanpa korupsi, kita dapat melakukan beberapa langkah nyata. Yang pertama, menanam kejujuran dalam setiap kegiatan. Kejujuran adalah fondasi utama. Mulai mengerjakan tugas sendiri, jujur saat ujian, hingga berkata apa adanya kepada guru dan teman. Yang kedua, membangun budaya disiplin. Mengikuti aturan sekolah, datang tepat waktu, dan mengerjakan tanggung jawab tanpa menunda. Disiplin melatih kita agar tidak mencari jalan pintas. Yang ketiga, berani menolak kecurangan. Jika ada ajakan menyontek atau menitip absen, maka kita harus berani mengatakan tidak. Keberanian inilah yang membedakan generasi berintegritas dan yang lainnya. Yang keempat, mengingatkan antar teman. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk saling mengingatkan. Jika ada teman yang berbuat salah, maka kita harus menegurnya dengan cara yang baik dan bijak. Dan yang kelima, menjadikan guru dan siswa sebagai teladan. Teladan lebih kuat daripada nasihat. Jika guru, OSIS, kakak kelas telah memberi contoh yang baik, maka siswa-siswi terdidik dan adik kelas akan mengikuti. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat membuktikan bahwa korupsi bisa tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Maka dari itu, sekarang saatnya kita mengambil peran untuk menghentikannya. Teman-teman yang saya cintai, mimpi tentang Indonesia bebas dari korupsi bukan hal yang mustahil. Namun, perubahan besar tidak datang tiba-tiba. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, maka kita
generasi muda harus memulainya dari sekolah yang kita cintai. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari kita wujudkan sekolah yang jujur, disiplin, berintegritas, dan bebas korupsi. Dan mari kita jadikan mimpi itu bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata. Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya sedikit berpantun. Kecikokol beli laksa, pulangnya beli buah kuini. Mari kita membangun bangsa dengan sekolah jujur, bebas korupsi. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Satukan aksi basmi korupsi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.